interaksi sosial. Jadi syarat interaksi sosial itu ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, tanpa adanya kedua syarat ini, interaksi sosial itu tidak akan terjadi. Jadi ada dua syarat interaksi sosial ya, anak-anak harus ingat, kontak sosial dan komunikasi sosial. Nah, melalui kontak dan komunikasi, seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Ini adalah syarat-syarat interaksi sosial. Lalu selanjutnya kita masuk kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Jadi, kontak sosial itu adalah hubungan antara satu orang atau lebih dengan orang lain melalui komunikasi tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Di mana kontak sosial itu dibedakan menjadi dua. Ada kontak secara langsung, lalu ada kontak secara tidak langsung. Nah, misalnya kontak sosial ini dapat kita lakukan melalui surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Nah, dengan demikian hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Jadi kontak sosial itu dapat juga kita lakukan secara tidak langsung. Oke, ini contohnya kontak secara langsung. Hubungan langsung bertemu dan bertatap muka, ini namanya secara langsung. Contohnya berbicara, hadap-hadapan ya, tatap muka 4 mata. Lalu berjabat tangan dan lain-lain. Lalu ada kontak secara tidak langsung. Nah, kontak secara tidak langsung ini hubungan melalui perantara atau media. Ya, contohnya berbicara lewat telepon, lalu ada berkirim surat dan lain-lain. Nah, ini kontak secara tidak langsung. Seperti yang Ibu bilang tadi, hubungan fisik itu bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial. Jadi walaupun kita tidak bertemu badannya, tapi kita bisa melakukan kontak sosial melalui media. Nah, anak-anak, Ibu akan memperlihatkan dengan kalian salah satu contoh kontak sosial secara tidak langsung. Nah, jadi ini adalah video teleportasi musik. Jadi selama masa pandemi COVID-19, anak-anak Metametreya itu berkreasi di rumahnya masing-masing. Nah, dari kreasinya ini digabungkanlah hingga dia menjadi sebuah cover lagu. Baik, anak-anak boleh lihat ya video berikut ini. Nah, itu adalah contoh dari kontak secara tidak langsung, yaitu melalui perantara atau media. Oke, kita lanjutkan. Jadi kontak sosial itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk. Ya, pertama antar individu. Nah, itu seorang anak yang lagi berobat ke dokter, itu individu dengan individu. Lalu yang kedua, antara individu dengan kelompok. Nah, seperti Bapak Ibu guru sedang menjelaskan materi di depan kelas, nah itu juga merupakan antara individu dengan kelompok, ya. Lalu ada antar kelompok. Nah, ini pertandingan nih, pertandingan kelompok kelas A sama kelompok kelas B dan seterusnya. Itu adalah contoh dari kontak sosial. Oke, selanjutnya komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui langsung ataupun menggunakan alat. Nah, terdapat 5 unsur pokok dalam komunikasi. Yang pertama, harus ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, ada komunikan, orang yang menerima pesan. Yang ketiga, ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan. Keempat, ada media, alat untuk menyampaikan pesan. Lalu yang terakhir ada efek. Efek ini adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikasi itu. Jadi ada 5 unsur pokok dalam komunikasi, ya, namanya komunikasi sosial. Jadi anak-anak, kontak dan komunikasi itu merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Nah, orang Inggris berbicara dengan bahasa Inggris, kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, agar terjadi kontak dan komunikasi yang baik, maka kita harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar.
Itu sangat penting bagi terjadinya interaksi sosial. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri interaksi sosial. Jadi, dikatakan interaksi sosial jika pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Ya, ini benar karena pengertian interaksi sosial itu harus ada hubungan timbal balik. Ya, maka harus lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Oke, yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Lalu yang terakhir, adanya suatu tujuan tertentu. Jadi kita melakukan interaksi itu ada tujuannya. Baik. Selanjutnya, faktor-faktor interaksi sosial. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Yang kedua, faktor sugesti, yaitu pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Yang ketiga, faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Dan yang terakhir ada faktor simpati, yaitu situasi ketertarikan seseorang kepada orang lain atau ikut merasakan kesedihan orang lain. Nah, ini adalah 4 faktor interaksi sosial. Oke. Ibu berikan di sini contohnya. Nah, contoh gambar yang pertama. Nah, itu kan ada seorang anak sedang mencontoh atau meniru ayahnya sedang membaca koran. Itu namanya faktor imitasi, mencontoh. Lalu sebelahnya itu ada sugesti. Jadi seorang anak yang menonton layar televisi, ada es krim di sana ya. Lalu dia, aku juga mau, aku pengen beli Magnum, aku mau pulang minta ke mama. Nah, itu merupakan sugesti. Sugesti yang disampaikan, yang dia tangkap dari dia menonton iklan di televisi. Jadi menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu. Itu namanya sugesti. Lalu gambar yang ketiga itu adalah orang yang sangat mengidolakan tokoh Superman ya. Jadi dia di sini mengidentifikasi Superman itu. Dia mengubah bentuk mukanya hingga mirip, badannya, perilakunya, cara bicaranya dan lain sebagainya. Itu namanya identifikasi. Identik berarti harus sama dengan tokoh yang dia idolakan. Kalau imitasi kan dia hanya meniru contoh perilaku, perbuatan. Tapi kalau identifikasi dia harus sama persis. Itu namanya identik. Lalu yang terakhir, nah ini ada seorang anak ya. Yang pertama sedang bersedih, lalu di sebelahnya dia sedang menghibur temannya. Nah, ini namanya faktor apa tadi? Faktor simpati, yaitu ikut merasakan kesedihan orang lain. Nah, seolah-olah kita berada di keadaan seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari faktor-faktor interaksi sosial.